Terima kasih Mbak Fauzia. Yang saya hormati ada Pak Aslihan, terima kasih atas undangannya untuk ikut berkontribusi. Kemudian ada Pak Pris dari Kementerian Koperasi, juga yang terhormat Pak Bagus dari KNEKS, kemudian rekan-rekan narasumber, Pak Adi, Mas Ruri, apa kabar? Mudah-mudahan juga di sini bisa berkesempatan untuk berkontribusi dengan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan topik manajemen risiko ya, yang dalam hal ini ingin melihat dari perspektif kebijakan. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa saya share materinya ya sebentar. Mudah-mudahan sudah terlihat ya, Mbak Fauzia. Ya, sudah terlihat, Pak. Baik. Berbicara tentang KSPPS atau juga yang dikenal juga dengan lembaga mikro yang ada di bawah OJK atau KSPPS di bawah Kementerian Koperasi, pada dasarnya merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang boleh dibilang menjadi kebanggaan Indonesia ya, karena ini merupakan satu inovasi tersendiri dan bisa atau bahkan sudah menjadi teladan buat beberapa negara yang lain. Karena saya bicara pada taraf makronya Bapak Ibu, maka mungkin informasi-informasi terkait keuangan mikro syariah itu saya akan bicara pada level pada level pengaturannya ya, dan juga pada level negara gitu ya. Nah, kalau melihat perkembangan yang ada pada KSPPS, LKMS pada detik ini sebenarnya sudah cukup membanggakan ya, karena kita ada di dalam Indonesia yang memang kemudian melihat jerawannya, akhirnya juga masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Sementara kalau kita memandang dari luar, banyak peneliti di luar sana, dari IRTI IDB atau dari beberapa negara yang sangat concern dengan pengembangan keuangan mikro, itu memandang kagum gitu dengan apa yang Indonesia miliki, dengan ribuan yang ada di KSPPS, juga termasuk ada yang di LKMS gitu ya. Ini sangat berbeda dengan apa yang diaplikasikan di beberapa negara lain. Terutama misalkan beberapa negara yang selama ini dominan dijadikan rujukan sebagai memiliki lembaga keuangan mikro yang bagus gitu ya, seperti Bangladesh, Bolivia, Argentina, Brazil gitu ya. Semuanya kalau kita bandingkan dengan yang kita miliki, kebanyakan lembaga-lembaga di luar sana adalah lembaga keuangan yang besar, sehingga dia dominan dan melayani masyarakat dengan kantor-kantor cabang yang sangat banyak. Sementara di Indonesia, lembaganya kecil, localized, meskipun dia besar, tapi dia menyatu dengan local knowledge dan local wisdom-nya. Sehingga kelebihannya adalah ruang geraknya menjadi sangat fleksibel dan sangat lincah. Gitu. Yang kedua, di beberapa negara lain juga, yang saya ambil contoh beberapa negara di Timur Tengah, lembaga keuangan mikronya lebih banyak digerakkan oleh NGO atau LSM. Dan itu sangat bergantung dananya dari donor. Nah, di Indonesia, dananya sudah begitu mandiri. Berdasarkan survei dulu kami beberapa tahun yang lalu, itu menunjukkan bahwa di atas 60% dana sudah dipenuhi
oleh para anggota. Ya, rata-rata seperti itu. Meskipun variasi dari lembaga keuangan mikro di Indonesia cukup variatif ya, sangat beragam sekali dari sisi aset gitu ya. Dari yang ratusan juta, bahkan ada yang masih puluhan juta sampai triliunan. Nah, hal yang seperti ini tentu saja membuat rezim pembentukan pengaturan atau kebijakan pengaturan sektor ini itu menjadi sangat rumit ya, kalau mau dikatakan seperti itu. Kalau mau pendekatannya adalah standarisasi, tentu saja akan menjadi sulit. Karena apa? Karena tadi lembaga kita variasinya sangat besar, sangat rentang variasinya itu begitu panjang, begitu luas gitu ya, begitu tinggi. Sementara kalau standarisasi itu sifatnya fit for all gitu, sesuai dengan semua lembaga, apapun kondisinya. Nah, padahal kondisi dari setiap lembaga berdasarkan besar atau size kelembagaannya itu berbeda. Saya perlihatkan dulu, misalkan di sini institutional setting ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham di sini. Jadi secara otoritas KSPPS dan LKMS itu berbeda otoritas ya. Yang satu di Kementerian Koperasi, yang satu dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan juga institutional setting yang mungkin berbeda. Di BMT di bawah OJK akan terlihat kesan di mana kebijakan yang dilakukan oleh OJK masih sifatnya pendekatan standarisasi, karena memang merujuk pada lembaga yang mungkin hampir sama seperti BPRS yang ada di bawah OJK atau perbankan syariah, karena sifatnya sebagai lembaga intermediasi keuangan dan juga menggunakan landasan pikir yang sama bahwa intermediasi keuangan dan dalam rangka untuk mengamankan kepentingan masyarakat sebagai pemilik dana, maka untuk menjaga risiko-risiko yang bisa mengganggu operasinya, Otoritas Jasa Keuangan menggunakan pendekatan yang sama seperti mengatur BPRS atau perbankan syariah. Meskipun kalau dilihat dari peraturan OJK yang keluar terkait manajemen risiko, itu ada sedikit perbedaan karena memang kalau kita lihat di POJK, POJK-nya tidak mengacu pada POJK perbankan, tapi mendasarkan pada POJK IKNB atau Lembaga Keuangan Non-Bank atau LKNB. Nah, kalau kita melihat dari Kementerian Koperasi, memang ada beberapa penyesuaian yang dilakukan, tapi saya pikir ini menjadi PR dan menjadi tantangan kita bersama, terutama Kementerian Koperasi. Setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang dibatalkan, lalu saat ini kita sedang menunggu Undang-Undang Perkoperasian yang baru. Saya pikir harus ada penyesuaian yang tepat gitu ya dalam memandang KSPPS itu sebagai lembaga keuangan mikro seperti apa. Karena seperti tadi yang saya katakan, ketika BMT itu dilihat sebagai lembaga intermediasi keuangan yang perlu standarisasi, ini perlu penyesuaian pada pemahaman bahwa lembaga ini dia berdiri berdasarkan motivasi dari bottom up gitu ya, dari lingkungan yang sifatnya lokal, bukan berdiri pada prinsip-prinsip perusahaan yang sifatnya itu centralized seperti perbankan gitu ya. Sehingga perlu penyesuaian dalam kebijakan pengaturannya. Nah, landasan atau pemahaman seperti ini saya pikir
perlu ditekankan terutama di pemangku kebijakan. Saya sangat berharap misalkan KNEKS juga bisa memberikan masukan yang cukup signifikan dan tepat gitu ya, karena kami sebagai komunitas syariah juga sekaligus dalam komunitas keuangan mikro itu sudah cukup bahagia ketika sudah ada KNEKS yang bisa menjembatani kepentingan ini sehingga bisa menyatukan banyak PR yang selama ini ada dalam pengembangan sektor keuangan mikro. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat sekali lagi keuangan mikro, tadi sudah disebutkan oleh Mas Ruri itu, lembaga ini tidak bisa dilihat hanya satu perspektif gitu ya, bahwa lembaga ini tadi variasinya sangat tinggi dari rentang yang paling kecil sampai yang paling besar, sehingga rezim kebijakan yang ingin ditanamkan khususnya dalam manajemen risiko itu harus juga mempertimbangkan dan mengakomodasi kondisi dari lembaga ini. Saya pernah untuk daerah Jawa itu kami pernah meneliti berapa rata-rata SDM untuk BMT ketika itu atau KSPPS, berapa jumlahnya. Ketika kita lihat kebanyakan itu di bawah 10 orang, Pak ya. Jadi kita bisa bayangkan siapa yang menjalankan administrasi, siapa yang menjalankan operasi dengan variasi kegiatan yang begitu tinggi gitu. Karena bukan cuma melakukan kegiatan keuangan seperti simpan pinjam, di beberapa daerah kegiatan keuangan sosialnya atau baitul malnya juga begitu banyak. Model bisnis yang sangat variatif seperti ini harus menjadi pertimbangan gitu. Apakah pengaturannya berbeda atau pengaturannya itu dibuat klaster-klaster gitu, sehingga dia juga bisa lebih memiliki lingkungan yang kondusif untuk berkembang. Selanjutnya, bahwa lembaga BMT atau KSPPS itu salah satu ciri yang paling khas adalah lembaga ini bersandar pada keanggotaan. Kami pernah berdiskusi dengan Pak Iwan Triwono, kemudian Pak Akhyar gitu ya, berkaitan dengan hal ini, bahwa kebijakan yang harusnya dirumuskan, diformulasi, adalah kebijakan yang juga mempertimbangkan bentuk khas dari kelembagaan ini, bahwa dia merupakan lembaga yang melayani anggota dan dimiliki oleh anggota. Jadi kepentingan untuk menjaga lembaga ini sehat pada dasarnya adalah kepentingan yang ada dalam anggota. Dia tidak seperti sifatnya lembaga ini tidak seperti bank, baik BPRS maupun bank syariah. Karena kalau di perbankan yang bisa mengakses produk dan pelayanan dari lembaga tersebut adalah orang-orang secara bebas gitu ya. Sehingga pendekatan standarisasi kebijakan itu mungkin menjadi lebih tepat, lebih proporsional. Tapi kalau untuk KSPPS dan BMT, formulasi kebijakannya tentu saja harusnya mempertimbangkan juga bahwa kepentingan yang mau dijaga adalah kepentingan anggota, sehingga pada dasarnya anggota atau lembaga ini sudah melakukan pengaturan yang sedemikian rupa yang memang sudah menjaga kepentingannya sendiri. Sehingga kalau dia ingin menjaga kebijakan pengaturan dari otoritas, dari Kementerian Koperasi atau Otoritas Jasa Keuangan, sifatnya menjadi lebih tidak lebih dominan seperti OJK mengawasi perbankan, ya, tidak lebih dominan, ya, karena logikanya bahwa itu sudah in nature, sudah ada dalam
KSPPS dan BMT, karena sifatnya keanggotaan, gitu. Yang ketiga, bahwa pelayanan KSPPS dan BMT itu dominan melayani masyarakat usaha mikro kecil atau bahkan yang super mikro, yang dimana corak atau karakter dari lembaga-lembaga tersebut atau lembaga usaha mikro kecil atau super mikro itu sangat fleksibel di lapangan. Dia bahkan sering berganti usaha sedemikian rupa atau sangat cepat apabila ada permasalahan di lapangan gitu. Ketika dia merasa ada hambatan pada satu usaha, dia akan beralih ke usaha yang lain. Nah, fleksibilitas seperti ini tentu saja akan susah kita lihat di perbankan ketika semuanya sudah tercatat dan sudah terrecord dengan detail, sehingga kalau ada perubahan usaha saja itu satu resiko yang mungkin tidak ada atau tidak bisa diterima di perbankan. Sementara kalau di KSPPS dan BMT, fleksibilitas itu bisa terjadi sangat cepat, sehingga ketentuan yang kemudian juga diberlakukan di lingkungan lembaga keuangan mikro ini juga harus mengakomodasi fleksibilitas seperti itu. Hal ini sering kita diskusikan beberapa kali secara informal dengan teman-teman di KNEKS, gitu ya, atau juga dengan teman-teman di kalangan koperasi. Fleksibilitas ini pada satu sisi memang akan terlihat sebagai kelemahan, tapi dalam kondisi-kondisi seperti ini, misalkan krisis, situasi karakteristik itu menjadi kekuatan buat usaha mikro kecil gitu, sehingga Bapak Ibu yang memainkan peran di lembaga keuangan mikro, KSPPS atau BMT, harus jeli. Saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu pasti akan sangat sudah beradaptasi dengan kondisi itu. Ya. Hanya saja pada satu titik atau banyak titik di mana pengaturannya tidak bisa sefleksibel itu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kemudian harusnya menjadi pertimbangan. Manajemen khusus untuk manajemen risiko, seperti yang di banyak literatur atau di banyak laporan, memang tidak secara spesifik pengaturannya menyebutkan, atau di sektor keuangan mikro pengaturan manajemen risiko tidak tertulis secara spesifik. Dulu kami di perbankan juga seperti itu. Ketika ditanya manajemen risikonya seperti apa, ketentuannya sebenarnya tersebar juga pada ketentuan-ketentuan yang lain, peraturan-peraturan yang lainnya. Tidak menyebutkan langsung pada hal itu, tapi merujuk pada apa yang dilakukan oleh OJK terakhir. Sudah ada ketentuan manajemen risiko, ya. Saya tidak membahas ini lagi karena saya sudah melihat ini sudah dibahas oleh Pak Adi maupun Mas Ruri tadi, bahkan sudah mengklasifikasikannya sama jenis resiko. Nah, ini mungkin tambahan saja bahwa ada resiko-resiko yang spesifik yang ditanggung oleh keuangan mikro. Saya ambil contoh misalkan ya, resiko dari resiko peristiwa atau event risk, bahwa ketika dia ada pada lingkungan komunitas KSPPS ini, ya, maka resiko yang ada pada komunitas tersebut, ya, yang sifatnya musiman, yang sifatnya juga bergantung pada budaya yang melekat pada komunitas tersebut, maka ini juga perlu diperhatikan. Sementara kalau yang lain, saya pikir hampir mirip saja dengan apa yang tadi sudah disampaikan, kecuali hal yang event risk ini. Saya tidak ingin mengulang dari apa yang tadi sudah disampaikan. Tapi mungkin juga ada beberapa perhatian yang juga perlu diperhatikan. Misalkan tadi kalau tidak salah Mas Ruri juga sudah sampaikan satu slide
tentang human resource risk ya, resiko SDM ya. Kita tahu lah bahwa kita masih membutuhkan SDM yang jauh lebih mumpuni di sektor keuangan mikro. Kalau juga kita lihat di beberapa lembaga pendidikan, keuangan mikro masih belum begitu mapan disampaikan keilmuannya ya. Kecuali yang lucunya banyak sekali yang mengambil bahan untuk penelitian keuangan mikro ini lebih di S2 atau S3. Ini yang menyulitkan, padahal kita membutuhkan SDM ini karena memang kelembagaannya jumlahnya begitu banyak. Jadi kebutuhan memahami keuangan mikro itu jauh lebih baik, jauh lebih banyak juga gitu. Tadi saya sudah singgung Bapak Ibu terkait dengan perundang-undangan ya. Undang-undang yang ada saat ini kan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM, sementara Undang-Undang Perkoperasiannya kita masih menunggu, meskipun masih mengacu pada undang-undang yang lama karena Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012-nya dibatalkan. Nah, hanya saja ini mungkin harapan kepada Kementerian Koperasi dan kalangan koperasi untuk bisa mengawal gitu ya RUU yang kita punya ini agar memberikan ruang yang sangat luas buat lembaga keuangan mikro untuk bisa bergerak di lapangan ya. Jangan sampai malah undang-undang menjadi beban. Pengawasan pada lembaga keuangan mikro ini sudah menjadi menjadi PR di beberapa negara. Saya juga kadang agak sungkan untuk bicara hal yang seperti ini ketika di forum yang agak ramai karena banyak kepentingan yang perlu dijaga ya. Ini tapi kalau dalam forum yang terbatas itu mungkin agak leluasa. Baik. Ini juga ada beberapa perbandingan. Saya berharap undang-undang perkoperasian yang baru bisa sedikit terharmonisasi gitu dengan undang-undang yang lain gitu. Saya pikir nanti kita bisa diskusi terkait ini. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung, ada undang-undang POJK ya. Bukan undang-undang, peraturan POJK yang terkait dengan penerapan manajemen resiko di lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga jasa keuangan non-bank ini termasuk asuransi, dana pensiun, dan di belakangnya lembaga keuangan mikro. Tapi begitu kita lihat di dalamnya, sebenarnya di POJK-nya tidak tertulis lembaga keuangan mikro. Ya, di dalamnya itu ya. Saya mungkin meraba-raba apakah ketentuannya memang memasukkan lembaga keuangan mikronya pada lembaga pembiayaan yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Sementara itu ada juga POJK nomor 65 ya. Tapi ini untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah. Ini pun kalau dijadikan pegangan untuk lembaga keuangan mikro karena punya fungsi yang sama yaitu intermediasi keuangan. Saya berharap dia tidak mengikat gitu ya. Sementara di Kementerian Koperasi yang terkait dengan resiko ini ada di Peraturan Menteri Koperasi nomor 16 tahun 2015. Tapi sekali lagi perlu kejelasan secara detail memang seperti apa ketentuan-ketentuan terkait manajemen risiko yang tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Adi dan Mas Ruri. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 17 yang kemarin dibatalkan, ada beberapa poin gitu. Tapi saya tidak tahu apakah ini juga secara proporsional sudah termaktub pada Undang-Undang Nomor atau rencana Undang-Undang Perkoperasian yang sedang dibahas di Parlemen.
Nah, ini Bapak Ibu, ini minta maaf kalau agak sedikit dibuatkan peta ya, karena BMT atau KSPPS juga, saya pikir karena tadi di awal saya sudah sampaikan, ketika kami survei rata-rata pegawainya di bawah 10 orang, maka banyak sekali yang harus diperhatikan oleh BMT atau KSPPS itu ya, terkait dengan jurisdiksi atau perundang-undangan atau peraturan, dan ini tentu saja akan menjadi beban ya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa disinkronisasikan dengan melihat bahwa BMT dan KSPPS ini bagi kami ya Bapak Ibu, bagi kami sebagai peneliti, BMT dan KSPPS ini sebenarnya adalah jenis baru dalam sistem keuangan nasional ya. Ada keuangan komersial, ada keuangan mikro tersendiri gitu. Juga ada keuangan sosial. Nah, itu syariahnya juga ada. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, minta maaf sekali tidak maksimal dalam pemberian slide ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.